Kalau agama hanya diartikan ustadz boleh nggak ini, kiai boleh nggak ini, abuya apa hukumnya ini, itu taklif. Seakan-akan beragama itu beban. Tapi ini harus diketahui, karena ini wajib syar'i. Fardu ain kah itu, fardu kifayah kah itu. Tapi kalau sudah orang masuk ke bab mahabbah, yang tadi dikira itu taklif jadi nggak taklif. Coba ini sebagai contoh, suami istri menghidangkan nasi makan buat suami, kalau itu nggak ada rasa cinta, beban nggak? Minta gaji ibu-ibu, sanggup nggak ke gaji ibu? Nggak sanggup kita ngaji istri kita, nggak sanggup. Babysitter berapa gajinya? Orang yang masak berapa gajinya? Belum lagi urusan-urusan yang lain yang kita nggak boleh ceritakan. Nggak bisa digaji itu. Laulal hub, kalau bukan karena cinta, nggak mungkin. Nggak mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Abuya Ar-Razi, teringat ada hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Allah Musa, "Idza ra'aita 'abdi yukthiru dzikri fa ana adzintu lahu fi dzalik wa ana uhibbu." Kira-kira Buya, bagaimana caranya supaya Allah Subhanahu wa taala selalu mengizinkan kita untuk mendekatkan diri kepadanya sehingga kita bisa dicintai olehnya. Sedangkan untuk bangun malam kadang susah. Itu ya. Yang kedua, saya yakin orang-orang seperti Buya ini termasuk orang yang diizinkan oleh Allah untuk memberikan tausiah, untuk ingat kepada Allah. Berarti Buya termasuk adzintulahu. Dan saya berharap berdirinya saya di tempat ini karena ini saya selalu diingat dengan Buya. Ada seorang Habib yang bertanya di Sumeneb kepada Buya, karena saya yakin pandangan Allah saat ini tertuju kepada Buya, sehingga di saat Allah Ta'ala memandang hati Buya, ada nama saya di hati Buya, sehingga saya juga dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum. Langsung apa? Ya, silakan Yezen yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya belum terkenal, saya kenalkan diri dulu. Saya Zainab Ali Hisham Ali Wafa. Kebetulan saya tidak sekolah Buya. Saya hanya sekolah formal di MINU dan saya tidak pernah mondok. Jadi saya ingin bertanya barusan tentang apa yang Buya katakan terakhir, yaitu tentang mahabbah. Guru saya pernah mengajarkan, pernah berkata ad-din al-hubbu. Dan suami saya mengatakan ad-din at-taklif. Sedangkan kakak saya mengatakan ad-din al-aqlu. Karena la dina liman la aqlalah. Kembali kepada mahabbah, saya ingin bertanya bagaimana tentang ad-din al-hubbu menurut pendapat Buya sebagai ahli thariqah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Habib husnuzannya, tapi saya tidak sebaik yang antum pikirkan, bayangkan. Fi qalbi syawa'idud dzunub, fi qalbi kadarat waz-zulumat wal hujub, hujubun fauqa hujubin. Kalbu saya terlalu kotor untuk dipandang oleh Allah, tapi rahmat Allah lebih luas dari kalbu saya, kalbu kita semua. Maka seperti kata Imam Syazili dalam Hizb Al-Bar, Hizbul Kabir, ya Allah, kalau siksa murka kami memang pantas disiksa, tapi rahmatmu aula, rahmatmu lebih utama untuk mendapati kami. Ini modal kita cuma itu.
Modal kita cuma Bismillahirrahmanirrahim. Rahman Rahim nggak ada lagi. Ya. Dan Rasulullah disebutnya dalam Sahih Muslim, ya, disebutkan wa dzakara annahu raufun rahimun. Ya, itu perkataan sahabat Ibn Mut'im yang apa katanya, Rasulullah itu disebut oleh Allah di dalam Al-Quran Rauf Rahim. Dan kita sudah dengar sering setiap kali maulid, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka yang kita lakukan, yang saya lakukan setiap hari hanyalah bersolawat, solawat, 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 solawat. Karena solawat itu semoga dengan solawat ini Allah mengizinkan nama kita ada dalam daftar syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dipandang Allah kan cuma qalbu Rasul. Jika di dalam qalbunya ada nama kita yang bersolawat, kita nastahiqu bi syafaatihi insyaallah. Ya. Tentu orang-orang yang tidak mau solawat bukan berarti dia nggak mau solawat, dia mungkin belum ada waktu aja, ya. Ya, husnuzon juga kita mau orang. Taib. Insya Allah saya husnuzon kepada siapapun yang hadir bahwa ini adalah hamba-hamba Allah yang saleh, yang di kolbunya ada tasdik, dan semoga kita termasuk yang disebut ikhwan, yang disebut karena hadis Imam Nasai, ikhwani, ya, ada di kitab juga, ya, semuanya ada di kitab. Taib, Bu Nyai siapa tadi? Zainab. Saya juga tidak pernah nyantri sebelum kuliah, tapi dulu waktu masih MTSN dan MAN, saya nyantri kalong, pulang jam 2 itu udah biasa, nyantri kalong ke mana-mana karena ada kemunduran pesantren di kampung kami di zaman saya masih muda remaja. Sekarang masih muda juga sih. Dulu ada ratusan ma'had di tempat kami mati suri. Maka saya iri dengan orang-orang Madura. Setiap pojok, setiap gang ada pesantren, ya. Bahkan dalam satu gang ada lebih dari satu pesantren. Kok bisa ya? Pulaunya nggak sebesar Sumatera, tapi pesantrennya sangat ramai luar biasa. Barakallahu fikum. Ya. Itu sebabnya ketika Allah izinkan saya membaca kitab-kitab kuning, kitab-kitab tidak berharokat, saya nggak mau lepasin waktu kuliah. Itu alasannya. Jadi saya baru mampu baca kitab itu kelas 1 MAN, baru mampu baca kitab. Didoakan seorang mursyid namanya Syekh Hasan Basri, yang saya dulu ngaji kitab hikam dengan beliau. Tapi waktu beliau ngajar kitab, saya belum bisa baca, cuma tahu halamannya. Kalau halaman kan kita juga tahu kan, ya, angka-angka. Didoakan beliau meninggal. Gak lama setelah itu saya kayak mengerti aja baca kitab, heran juga. Dalam waktu cuma pendek 3 bulan, ya. Barakah al-madad minasadah, ya. Jadi nggak bisa Ustaz thoriqoh laduni pisah dari kitab, nggak bisa. Semuanya dari kitab, ya. Kita berbicara dengan apa yang kita rasakan. Ini yang saya rasakan, ya. Dalam saya, kenapa kemudian muncul nasionalisme dalam diri saya, muncul hubbul watan dalam kolbu saya, itu karena hasil baca kitab, ya. Lalu apalagi tadi pertanyaannya? Ya, ada ungkapan, ini ingat, ini bukan hadis. La aqla liman la dinalah, itu bukan hadis, tapi itu ungkapan ulama. Sama dengan awaluddin ma'rifatullah, itu bukan hadis, itu kalam ulama, ya. Tidaklah ada agama bagi orang tidak ada akal, maka ad-din aqlun. Tapi ingat, ini athar falsafah, ini pengaruh falsafah dalam beragama. Lalu bagaimana dengan ad-din taklif? Agama itu beban, tugas. Ini atharul fuqaha, pengaruh ahli fikih. Lalu ad-din al-hub, ini pengaruh dari ahlul ihsan. Jadi lengkap sudah. Ini bukan untuk dibenturkan, tapi ini 3 jalan yang harus 3 rukun yang mesti digabung. Fama huwa ad-din? Ad-din salasah. Al-aqlu
wat taklifu wal hubbu. Itulah Islam, iman, ihsan. Dan semuanya ada di kitab. Ya. Jadi hub itu cinta. Kalau agama hanya diartikan ustadz boleh nggak ini, kiai boleh nggak ini, abuya apa hukumnya ini, itu taklif. Seakan-akan beragama itu beban. Tapi ini harus diketahui, karena ini wajib syar'i. Fardu ain kah itu, fardu kifayah kah itu. Tapi kalau sudah orang masuk ke bab mahabbah, yang tadi dikira itu taklif jadi nggak taklif. Coba, ini sebagai contoh, suami istri menghidangkan nasi makan buat suami, kalau itu nggak ada rasa cinta, beban nggak? Minta gaji ibu-ibu, sanggup nggak ke gaji ibu? Nggak sanggup kita ngaji istri-istri kita, nggak sanggup. Babysitter berapa gajinya? Orang yang masak berapa gajinya? Belum lagi urusan-urusan yang lain yang kita nggak boleh ceritakan. Nggak bisa digaji itu. Laulal hub, kalau bukan karena cinta, nggak mungkin, ya. Nggak mungkin itu. Atas dasar itulah dalam surat Ali Imran, kul in kuntum tuhibbunallah. Agama itu dibangun dari, jika benarkah engkau cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Jika kepada Allah cinta, maka ikut Nabi mesti cinta. Ini yang dibahas oleh ayah dari guru saya, Syekh Taufik Al-Buti, menulis kitab, ayahnya Muhammad Sa'ir Ramadan Al-Buti, Fiqhus Sirah. Di bagian pembahasan tertentu beliau mengkritisi Syekh Albani. Syekh Albani ini mengatakan ittiba' Nabi cukup zahirnya, ittiba'nya ittiba' terhadap amaliyahnya, bukan ittiba' hub, bukan ittiba' tabi'i. Itulah sebabnya Albani mengharamkan, menganggap syirik tabarruk. Tahu tabarruk ya? Ada asar Nabi peninggalan Rasulullah lalu kita kita bekas kiai apa kita ambil. Itu bagi Albani itu bid'ah. Ya. Kita setiap kali mahal qiyam kita berdiri, benar nggak? Itu kan tafaulan dengan hadirnya Nabi di kota Madinah. Meskipun negeri kita ini nggak sama dengan Madinah, semoga Allah madinahkan negeri kita, gitu maksudnya. Bagi dia itu syirik atau minimal bid'ah. Syekh Saleh Fauzan yang kitabnya sekarang dipakai di beberapa kitab pesantren-pesantren modern mengatakan bahwa maulid Nabi itu bid'ah. Gawat gitu. Sekarang dipakai di pesantren. Semoga pesantren ini terjaga dari kitab-kitab tersebut. Masih ada NU Center ya. NU Center yang jaga ya. Jangan sampai ini kitab-kitab takfiri, tabdi'i ini berkembang di pesantren kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Monggo kiai menjadi panglimanya di situ ya. Cukup ya. Jadi ad-din salasah, al-aqlu wal amalu ya taklif, dan ketiga ini puncaknya al-hubbu. Itulah al-mar'u ma'aman ahabba, seseorang akan wusul bersama dengan yang dia cintai. Semoga Allah berikan kita cinta itu, amin ya rabbal alamin.